ya, fondasi grup pile ya. Sebelum kita mulai biasa kita pertanyakan dulu. Coba nomor 11. Apa 11? Nomor 11. Halo, nomor 11. Iya, Pak. Suaranya kecil, sinyalnya nggak ada. Oh, di situ ya. Coba. Nomor 7. Nomor 7 nggak ada. Ya, Pak. Hadir. Oke. Nomor 7. Coba. Sebutkan cara menentukan daya dukung untuk fondasi dalam berdasarkan data sondir. Coba rumusnya. Berdasarkan data sondir. Bisa? IS YHP kali 0/5 tambah Salah, bukan QC. 0. Salah. Oh, Bacanya bukan 0 itu ya. Bukan O. Pak. Apa itu? Apa? Baca dulu yang betul. YHP kali apa? YHP dikali Pi kali D dibagi Apa 5. itu? Apa itu? Apa? Rumus apa? Pi kali D itu apa? Keliling lingkaran, Pak. Keliling. Ya, gitu ya. Harus begitu ya. Jangan Ya, jangan Pak. nyalu aku nanti. Oh, ya. Itu ada ditambah Ayo, apa? Pak. Ujungnya itu apa? Ditambah QC kali Ujungnya AB apa? per 3. Apa itu? Hah? Gimana, Pak? Yang ujungnya apa? Itu QC. tadi kan gesekannya. Nah, Keliling kali JAP itu gesekan kali itu ya JAP-nya ya. Keliling kali JAP. ya. Ditambah apa? Tambah QC Ditambah kali apa? AB. Apa? Ditambah QC kali AB. QC kali AB per 3. JC kali AB itu apa? Yang di ujungnya, Pak. Daya dukung di Iya, ujung. Pak. Apa AB Ya. itu? Hah? AB itu apa? AB itu luas dasar fondasi. A besar, B. A-nya apa? A. Luas. Apa? Luas. B-nya apa? Luas dasar fondasi. B-nya apa? Bearing ya. Bearing. Bearing ya. GS itu daya dukung skin, selimutnya atau kulitnya. A itu luas. Luas kali apa? B. Bearing. Bearing itu ujung ya. Daya dukung ujung itu bearing ya. Nah, gitu ya. Supaya ngerti ada rumusnya harus tahu bukan O. Ya, bukan O. Oke, itu single pile ya. Kalau berdasarkan SPT, coba berdasarkan SPT nomor 24 Yulianti. Rumusnya. Iya, Pak. Rumus. Oh, daya dukung berdasarkan data SPT. Apa? Yang QS, ya itu, Pak. QS sama Ya. dengan S kali 0,2 N satunya ton per meter persegi. Ya. Sama yang QB-nya AB dikali PB. Oke. Ya, PB itu faktor daya dukung ya, dilihat di tabel ya, tergantung Ya. dari jenis tanah dan nilai N. Itu harus ingat ya. Nah, kalau itu nggak ingat, nanti daya dukung pile group ini nggak tahu. Ya, itu adalah daya dukung single pile tadi ya. Tuh single pile. Nah, sekarang kalau misalkan daya dukungnya itu kecil, beban yang diterimanya besar, maka diperlukan jumlah tiang yang banyak ya. Misalkan jembatannya bentangnya besar atau panjang, bebannya misalkan 500 ton. Kita uji dengan sondir datanya 50 ton. Itunya, daya dukungnya 50 ton. Berarti kira-kira jumlahnya adalah 500 dibagi 50 kali faktor 1,2. 1,2 itu faktor. Ya, faktor. Karena kalau jaraknya berdekatan, itu akan saling menghilangkan tegangannya. Ya, tuh. Nih contohnya. Menghitung daya dukung berdasarkan jumlah tiang. Ya. J adalah jumlah tiang yang diperlukan. Jumlah tiang yang diperlukan adalah perlawanan kolom, perlawanan beban yang diterima,
dibagi daya dukung single pile. Kalau single pile misalkan data sondir rumusnya 0,2 N ya kali selimutnya ditambah ujungnya kali PB ya begitu daya dukungnya. Jadi jumlah pile untuk menentukan jumlah pile ada beban yang diterima dibagi daya dukung single pile. Daya dukung izin single pile ya kali 1,2 ya. Tuh. Contoh susunan pondasi nanti kalau ketemu 2 tinggal susunannya ini seperti di 4. Kalau 3 bisa segitiga. Nah ini segitiga ini biasanya yang sudah ada bentuknya segitiga itu adalah Frank pile ya. Yang sudah ada panjangnya entah 3 meter, ada 6 meter ya, tinggal pilih saja. Tapi yang paling banyak adalah bentuknya lingkaran sama persegi. Nah, bentuk ini jarang. Yang paling banyak itu lingkaran, segitiga, dan persegi. Ya, itu. Bentuknya, bentuk-bentuk ini ya. Ini adalah di sini yang titik kecil-kecil. Ini ada pondasi tiangnya. Sedang bentuknya pile cap itu ada yang segitiga, segi 4 dan sebagainya. Ya, gitu. Begitu juga di lapangan ada yang pondasi tiang panjangnya segi 4. Ya, ada segi 4. Gitu. Ini adalah bentuk-bentuk pile cap. Supaya enak menghitungnya, nanti kalau desain sebaiknya itu simetris. Ya, diharapkan simetris. Tuh, hitungnya. Oke. Ini untuk menghitung jumlah pile ini ada tegangan yang bersinggungan. Jadi saling menghilangkan sehingga ada nilai efisiensi. Ya. Daya dukung pile group ini, daya dukung izin grup QAG itu daya dukung yang diizinkan untuk grup pile, yaitu jumlah kali daya dukung single pile QA ini, ya. Itu jumlahnya. Karena ada efisiensi, maka di sini jumlahnya adalah efisiensi itu adalah kehilangan. Ada beberapa kehilangan karena jaraknya terlalu dekat ya dengan tiang sehingga saling menghilangkan. Itu adalah efisiensi kali jumlah tiang kali daya dukung single pile ya. Untuk menghitung efisiensi ini efisiensi sama dengan 1 min theta. Ini adalah perbandingan antara D diameter dibagi jaraknya arkes tangan yang ini. Theta ini adalah arkes tangan atan D per S. D diameter tiang, S itu adalah jarak 1, N ini jumlah baris, M ini jumlah kolom. Dibolak-balik nilainya sama. Ya, ini sama. Ini kalau bisa ini di program di kalkulator ya, di kalkulator yang bisa program supaya ngitungnya cepat. Ya. Nih, contoh. Lihat contoh. Ini ada pondasi. Pondasi akan menerima beban ya. Misalkan ini daya dukungnya 60 ton ya. Dia akan menerima beban yang besar. Ya, diameternya 30 cm. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan pondasinya dibentuknya segi 4. Ini sudah dirancang. Kalau sebelum dirancang QS-nya, daya dukung yang diizinkan itu sudah ada ya. Berdasarkan data solder atau SPT ya, ini sudah ada. Beban diterima sudah ada, maka jumlah tiang bisa dihitung. Atau kita balik diketahui jumlah tiangnya 6 ya. Jumlah barisnya adalah 3 ya. 1 2 3. Kolomnya 2. Jadi dibolak-balik sama. Jadi M itu 2 atau N-nya 2 dibolak-balik sama. Ya. Beban ini dalam perhitungan pondasi disarankan ya misalkan ini disarankan pondasi tiang tersebut
berdiameter 60 misalkan, atau 30, atau 40. Biasanya yang di lapangan itu banyaknya ya adalah 30, 40, sama 60. Ya. Ini banyaknya 6. Dengan susunan sebagai berikut. Artinya ini N 2 kali 3 dibolak-balik sama. Ya. Oke. Daya dukung tiangnya adalah 60 ton. Hitung daya dukung pile group. Nah, berapa? Kalau 6, seakan-akan ini 6 kali 60, 360 ton. Tetapi tidak demikian, karena ada efisiensi. Ada yang hilang, karena jaraknya berdekatan. Yang tergantung dari D dan S-nya. Ya, itu. Ini cara mengerjakan atau solusinya. M-nya 2, N-nya 2 dibolak-balik sama. Arkes tangan adalah 30. Diameternya dikali jaraknya ini, biasanya jarak ini 1,2 ini berkisar 2,5 D sampai 3 D. Ya. Kalau misalkan kurang dari 2,5, biasanya efisiensinya lebih besar. Diharapkan efisiensi harus lebih kecil dari 20%. Karena tadi dikalikan 1,2. Ini nanti F-nya, EF-nya itu tidak boleh lebih kecil daripada 2. Supaya langsung bisa daya dukung, bisa dihitung dengan tepat. Ya, itu. Contoh ini, arkes tangan adalah 30 bagi 120. Berarti ini 4D. D 30 kali 120, 4D ya. Itu. Ini jaraknya. Lebih jauh, lebih bagus. Cuma memakan lahan yang banyak. Tetapi daya dukungnya akan lebih besar. Ya, gitu. Dari sini arkes tangan 14 derajat. Ya. Kemudian begitu efisiensinya. 1 dikurangin arkes 14 derajat tadi. Ya. M baris dikurangi 1 kali kolom ditambah kolom dikurangi 1 kali baris dibagi jumlah kolom kali baris kali 90. Ini adalah rumus umumnya. Didapatkan 0,82. Nah, berarti yang hilangnya cuma 18 kan? Bukan 0,20. 0,20 dari mana? Ini yang kehilangan itu maksimumnya 0,20. Nah, kalau ini hilangnya 0,18. Makanya dikalikan 1,2 tadi. Yang 20% adalah yang hilang maksimum. Sehingga kemungkinan besar ini adalah mampu. Karena kehilangan cuma 18 ya. Jadi daya dukung pile group sama dengan efisiensi 0,82 kali 6 kali 60 ton. Sehingga 295 ton. Jadi pile groupnya 295 ton. Kan hilangnya cuma 18 ya. Harusnya kan 360. Nah, kurang 18 masih termasuk bagus. Ya, ini. Nah, terus contoh berikutnya, contohnya seperti ini ya. Kalau satu tiang ini bentuknya seperti ini, kita menyulitkan mencari baris dan kolom. Yang membuat pertanyaan, kalau misalkan kamu asistensi ke PU, mana yang baris, mana yang kolom. Ya, makanya kalau yang bentuknya seperti di sini enak. Mana yang baris, mana yang kolom itu enak. Jangan membuat ya seperti ini atau seperti segitiga bentuknya ini, itu ditanyakan kan. Ini satu atau 21. Nah, kalau ini berapa? 2 kan? Kalau ini 21 atau 1? Gimana ini? 1 atau 21? Nah, begitu. Ada pertanyaan. Nanti disuruh hitung. Ini 21 atau 11. Nah, pasti suruh hitung. Jadi ada 2 perhitungan nanti. Yang kalau asistensi ke PU. Ya. Nah, seperti ini. Berapa ini? 1, 2, 3. 1, 2. Ini juga pasti suruh hitung. Ya, pasti suruh hitung. Nanti. Nah, kalau jumlahnya simetris, enak. Ini 3 kali 3. Begitu. Nah, kita harus bisa menyiapkan jawaban kalau kita misalkan asistensi ke PU. Biasanya seperti itu. Kalau bangunan gedung juga asistensi. Kamu ini anggapannya 3 kali 3 atau 3 kali 4. Nah, seperti itu. Ya. Kalau ini 1 kali 1 atau 2 kali 1.
Nah, gitu loh. Ya. Oke, seperti itu. Ini contoh. Jika diketahui dari dukung suatu tiang diameter 40 adalah 60 ton. Jadi ini 60 ton. Ya. Jumlahnya 7. Berapa daya dukungnya? Nah, tergantung dari jaraknya dan M. Ya. Di sini cari efisiensinya. Ketemu 0,71. Kalau 0,71 yang hilang berapa? Yang hilang 29. 0,29. Nah, kan lebih besar dari 20 ya. Nanti pasti lebih kecil itu nanti. Ya. Coba ini. Daya dukung file group pasti kecil. Ya. Jadi efisiensi ini jumlah daya dukungnya gimana? 0,71 kali 60. Ya. Kali berapa? Jumlahnya 7 daya dukungnya. Itu hilangnya banyak. Ya, karena hilangnya 29. Nanti kalau diketahui misalkan ini daya dukungnya misalkan 300, hilangnya 29% besar, ya. Ini contohnya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oh, masih Nggak nggak ada? ngerti yang itu Pak, yang kalau nggak simetris. Oh, nggak simetris. Nah, sini. Oke, saya ulang ya. Sekarang untuk menentukan jumlah tiang, ya. Jumlah tiang. Oke, menentukan jumlah tiang adalah apa? Perlawanan kolom dibagi daya dukung single pile kali 1,2, ya. 1,2 itu adalah untuk memperkirakan daya dukungnya pondasi itu ada yang hilang 20%, maka dikalikan 1,2, ya. Kehilangan itu tergantung dari jarak antara tiang, ya. Jarak antara tiang. Kalau tiangnya panjang, itu dia nggak sampai menyentuh itunya efisiensi. Mungkin nggak ini nggak sampai 0,2, lebih kecil lagi. Jadi relatif kecil. Contoh begini. Contoh kalau ini pondasinya ini ada 2 pile ya, 2 pile. Maka kalau jaraknya jauh itu akan terbagi 2, mungkin setengah-setengah ya, kalau jaraknya jauh. Kalau jaraknya dekat, maka ada yang saling menghilangkan. Jadi kurang. Kurangnya tidak lebih dari 0,2. Lihat jumlah tiang yang ini ya. Lihat ini. Nih, jumlah pile ada perlawanan kolom. Tahu perlawanan kolom beban yang diterima ya? Itu dibagi daya dukung single pile kali 1,2. Kenapa dikalikan 1,2? Ini 20% yang hilang itu dianggapnya hilang nanti. Karena apa? Pondasinya terlalu dekat jaraknya. Jadi ada tegangan yang sambil saling menghilangkan. Oke ya. Ini tidak boleh lebih dari 20. Iya. Contoh. Ini contoh. Kalau daya dukung single pile-nya 10, ya 10. Beban pondasi akan menerima beban 100. Berapa jumlah pile-nya? Jumlah pile-nya kan 10 ya. 10 nanti pasti nggak cukup kalau jaraknya terlalu dekat. Oh, maka dikalikan 1,2. Jadi jumlahnya 12 buah. Gitu ya. Kalau 12 buah kalikan satu single pile itu 120 pada beban yang terima 100. Jadi 0,20 itu seakan-akan itu mengembalikan beban yang hilang akibat efisiensi tadi. Ya. Jelas ya? 0,2 ini tahu kan? Halo? Iya Aulia? Pak. Nah, 0,2 itu tahu kan? Dikalikan 1,2. Kenapa dikalikan 1,2? Dikalikan kan itu kan hilangnya 20%. Jadi 1,2, 20% yang dianggapnya hilang ya.
Itu cara menghitung pile grup. Jumlah pile itu adalah jumlah beban yang diterima pondasi dibagi daya dukung satu pondasi kalikan 1,2. Hasilnya ini 2 ini 20% yang hilang maksimum. Ya, saya kasih contoh. Coba ngerti enggak? Kalau pondasinya ini terima beban 200, di single pile-nya 20 ton, berapa jumlah tiangnya? Berapa? 12. 12, Pak. Oh, 12. ya kalau 100, kalau 200 ininya 20, berapa? 2, betul? 12, Pak. Ya, 12. sip. 12. Harus pasti ya tuh. Ya, harus pasti itu. Siapa? Gampang kok. 200 bagi 2, 10 kali 1,2, 12. Gitu. Ditanya lagi. Harus pasti ya. Malu ini. Nanti Politeknik mau berkembang semuanya loh ya. Pinter-pinter loh. Nanti ada universitas, institut sekarang punya alat-alat kayak tanah semuanya. Jangan lupa. Kayak Politeknik prakteknya. Yang nanti bersaing ya. Karena kemarin saya juga ngajar di ini. Di Trisakti, masalah lap tanah. Dikembangkan seperti Politeknik. Ya, malu kalau nanti ini. Ini bahan-bahan ini kemarin saya kasih Trisakti, teman-teman. Jelas ya, 1,2 dari mana? Untuk mengatasi yang hilang 20%. Ya, oke. Tuh. Sekarang menentukan jumlah baris. Nah, kalau misalkan ini jumlahnya 10, kamu pilih misalkan jumlahnya ketemu 10 atau 12. Contohnya ini 10. Kamu susunannya gimana? 10. Paling gampang. 2 kali 5. 5. Supaya enak pasti. Ya. Contohnya sekarang kamu ketemu 3. Diapakan supaya pasti? Dibulatkan jadi 4. Enak jadi ya. Kenapa dibulat? Lebih aman kan ya? Ya iya, nanti kalau yang pasti ditanyain sama owner, kenapa dibuat? Ini lebih aman, lebih stabil daripada 3. Nah gitu loh. Ya 3 kalau nggak kuat kan tidak pasti ininya jumlah baris sama kolomnya gitu loh. Tuh. Oke. Nah, dulu ada ngitungnya seperti gini. Dulu ada yang berstandarnya dari ASTO, dari standar ASTO. Misalkan titik sudut sini, itu kakinya berapa? Ini satu ini 3, jumlahnya 3. Kalau titik ini berarti 1, 2. Jadi 2/3. Ini 2/3. Ini 2/3. 2/3 dari ini total. Nah, dulu itu seperti itu. Ya. Contohnya ini, contohnya yang 4 di sini. Kakinya 1, 2, 3. Jadi ini adalah 3/4. 3/4, 3/4, 3/4. Nah, itu dulu ASTO lah. Sekarang pakai ini. Yang 1 min arkes tangan D per S kali M-1N. Ya, itu dan seterusnya. Nah, susunannya sebaiknya yang simetris. Nah, contohnya, kalau ketemu 12, kamu MM-nya berapa? Kalau 12. Paling gampang. 3 3 kali kali 4. 4. Iya. Nah, kalau 9, 3 kali 3. contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau misalkan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan 7. Saya buat 8 kan enak. Ya. Iya, Pak. Nah, gitu. 4 kali 2. Dan pekerjaannya gampang. Ini contohnya pekerjaan begini di lapangan. Kalau di sini bentuknya miring-miring, beda hitungannya ya. Yang di lapangan menyulitkan pekerjaan seperti ini. File cap, ngapa file cap buat gini? Bikin aja kotak. Ya, yang di atas ini file cap. Ya. Nah, bentuk susunannya yang seperti ini. Nah, contohnya seperti ini juga. Ini kan barisnya nggak jelas. Ya. Ini berapa ini? 3, ini 1, 2, 3, 4, 5, 10 misalkan. 5 kali ini
nggak ada masalah itu hitungannya. Atau dibuatkan berapa kali berapa. Nah, itu biasanya dibulatkan lebih besar. Ya. Nah, jadi efisiensi tergantung satu, diameter tiang. Ya, dan jaraknya. Ya, itu. Oke. Sudah mengerti cara menentukan susunannya? Boleh saja seperti ini, tapi nanti jaraknya ada dua. Misalkan, oh ini 1, 2, 3, ya. 3 kali 3 ini, ya. Ini 3 kali 3. Ya. Ini berapa ini? Nah, ini 1, ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4 kali 4, 16. Jumlahnya 8 kan? Ya. 4 ditambah 4. Nih. Ya, seperti ini. Kalau ini 4, 1, 2, 3, 4. Kenapa enggak sini? Ya. Ini 2. Ini 2. 2 kali 2, 4. Kalau ini, masa 4 kali 4, 16. Jumlahnya ini berapa ini? Ya. Kan enggak mungkin ini 16. Oh, ini jumlahnya aja 12. Atau 11. 1, 2, 3 ditambah 3 ditambah 4. 10. Masa jumlahnya jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Masa jumlahnya 16? Nah, ada pertanyaan begitu. Gimana jawabnya kalau asistensi GPU? Ya, itu ada pertanyaan. Nah, kalau ini 16 itu efisiensinya hilang banyak. Ya, ini banyak yang hilang. Yang gampang ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Sekarang contoh lagi. Misalkan, ya, contoh seperti ini. Misalkan fondasi ini akan menerima 300 ton. Ini 300 ton yang akan diterima. Susunannya ini adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Mampukah dia menahan beban 300 ton? Nah, aku fondasi ini. Ada fondasi diameternya 30, ya, banyaknya 6. Ya. Ya. Dihitung dari dukungnya ini adalah 60 ton. 60 ton. Mampu enggak menerima beban 300 ton? 300 ton misalkan ya. Nah, ini 60 kali 6, 360 kan? Ya, coba hitung efisiensi. Setelah ini kehilangan, maka ini didapatkan dari dukungnya cuma berapa ini? 295. Berarti bebannya 300 ton enggak mampu ya. Padahal kenyataan kan ini 6 kali 60, 360. Tetapi karena jaraknya pendek, maka ada yang hilang. Ini hilangnya 0,82. Setelah dihitung, ternyata ini ketemunya adalah 295. Jadi fondasi ini tidak mampu menahan beban yang 300 ton. Ya, itu tidak mampu. Ini hanya mampu beban. Nah, sekarang kita balik. Kita balik. Contohnya kita balik. Berapa jumlah tiang yang dibutuhkan? Ya, berapa yang dibutuhkan? Contoh fondasi dari dukungnya 60 ton. Ya, 60 ton dari dukungnya 60 ton. Diameternya 30, jaraknya antara tiang 120 4T. Ya, 30. Tentukan jumlah tiangnya. Nah, sekarang hitung daya dukung pile group. Nah, jadi kalau hitung daya dukung pile group adalah hitung dulu jumlah tiang. Jumlah tiang 300 dibagi 60 kali 1,2 berapa? 300 jadi ya berapa? Coba hitung. Bebannya 300 ton dibagi 60 kali 1,2 berapa? 6, Pak. 6 tiang. Sekarang 6 tiang. Jaraknya seperti ini 300 ya.
Yang betul kan? Jaraknya ini, efisiensinya ketemu 0,7. Nah, 0,18 kan? Jadi efisiensinya dimasukkan seperti ini. 16 ya. Akhirnya mampu nggak ini?